Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Dalam episode Ustadz Menjawab, kita lanjutkan kembali. Kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya ya Kiai ya. Pertanyaan selanjutnya ini adalah dari Pak Abidin Zainal. Pertanyaannya ini dari Pekanbaru ya. Pertanyaannya, Kiai bolehkah wakaf atas nama orang yang sudah meninggal? Kemudian bagaimana dengan wakaf yang sifatnya sementara seperti wakaf lahan sampai batas waktu ketika anak-anaknya dewasa? Apakah yang seperti itu diperbolehkan Kiai? Iya, yang jawaban yang pertama adalah bahwa semua amal kebaikan yang dilakukan oleh orang yang masih hidup diniatkan untuk orang yang sudah meninggal, itu mayoritas ulama, kalau tidak kita katakan 99% ulama mengatakan itu akan sampai pahalanya. Jadi tidak kemudian ayat Al-Quran yang berbunyi wa an laisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah buat setiap orang kecuali apa yang dia kerjakan. Ayat itu bicara bahwa setiap orang itu hanya akan mendapatkan pahala dari apa yang dia kerjakan. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada pekerjaan yang bukan dia kerjakan, dikerjakan oleh orang lain. Bisa jadi karena dia ikut dalam sebab dan akibat. Bisa jadi memang murni orang itu ingin memberi kepada orang lain. Dan itu diterima oleh Allah. Buktinya apa? Sholat jenazah. Yang sholat kan yang masih hidup. Tapi pahalanya sampai kepada orang yang sudah meninggal. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu kaidahnya. Kemudian bagaimana dengan wakaf? Wakaf ini ada dua kan? Ada persyaratan formalnya, ada pahalanya. Kalau pahalanya pasti selama memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam agama, maka pahalanya sampai. Misalnya, saya mewakafkan tanah ini untuk almarhum kakek saya. Untuk almarhum kakek saya maksudnya pahala dari saya mewakafkan ini untuk kakek saja, tidak untuk saya. Maka kata ulama itu sah. Tetapi bagaimana dengan wakafnya gitu loh. Jadi wakaf ini kan butuh ikrar. Jadi syaratnya wakaf itu ada al-wakif yang mewakafkan. Karena ketika dia mewakafkan hartanya, itu artinya mengeluarkan harta itu dari kepemilikan dia menjadi milik Allah. Nah, oleh karena itu kata ulama, kalau dia mau mewakafkan, sebetulnya wakafnya dari dirinya sendiri. Kayak saya misalnya, kakek saya sudah meninggal, saya punya tanah. Ya Allah, saya bisa begini ini karena bapak saya. Bapak saya ya karena bapaknya, berarti kakek saya kan. Saya ingin tanah ini saya wakafkan untuk masjid, pahalanya untuk kakek saya. Itulah cara yang tidak diperselisihkan lagi. Jadi ikrarnya itu dari saya, ini saya wakafkan, peruntukannya jelas untuk masjid, diterima oleh masyarakat di kampung A, diwakili oleh nadhirnya, KUA-nya ada misalnya, kemudian saya berikrar, wakaf ini saya niatkan untuk kakek saya. Jadi di situ nanti ditulis tuh kakek saya misalnya namanya Fulan, ini wakaf Fulan dari Muhammad Faiz cucunya untuk pembangunan masjid. Jadi dua-duanya harus disebutkan ya Kiai ya. Karena kan wakaf itu harus ada ikrarnya. Kan yang ikrar itu yang bisa berikrar kan yang hidup. Betul, gitu betul. Tetapi pahalanya pasti akan sampai. Oke, nah pertanyaan selanjutnya Kiai, yang wakaf yang sifatnya sementara, lahan batas waktu ketika anak-anak dewasa. Wakaf itu memang dibenarkan seperti itu. Ada wakaf yang namanya mu'abbad, ada wakaf yang namanya mu'aqqad. Jadi kalau tidak disebut waktunya, saya wakafkan tanah ini untuk masjid, ya sampai hari kiamat. Gitu. Tapi kalau saya sebutkan, saya wakafkan tanah ini tanah misalnya isinya ruko. Ya, ini dimanfaatkan untuk panti asuhan, untuk pesantren, untuk fakir miskin sampai nanti anak saya umur 25 tahun dan menikah. Kalau setelah anak saya berumur 25 tahun, maka wakaf itu selesai. Itu boleh. Namanya wakaf mu'aqqad, tetapi harus diikrar di awal, Mbak Eva. Nggak boleh dirubah nih. Asalnya wakaf saya wakafkan ya ini untuk anak yatim. Tahu-tahu harga tanahnya jadi 100 juta semeter. Kata saya, kenapa saya wakafkan? Ditarik. Haram. Haram. Tapi kalau dari awal dia mengatakan seperti itu, ya halal. Oke. Nah, kalau misalkan terkait dengan waris, Kiai. Misalkan ada orang yang sudah meninggal, tapi sebelum dia meninggal, dia
mau mewakafkan tanahnya. Oh iya. Nah itu Itu bagaimana namanya itu? wasiat. Oh beda ya Kiai ya. Jadi kalau dia berwasiat untuk wakaf nih, dia mengatakan kalau nanti saya meninggal, maka saya minta harta itu, tanah itu, apalah ya. Atau sekarang kan kita mengambil mazhab di Indonesia ini dan banyak negara wakaf uang. Jadi uang tuh boleh diwakafkan, boleh. Tapi ada batasannya Mbak Eva. Kalau itu sudah dia meninggal, maka tidak lebih dari sepertiga. Oh. Itu karena Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Kata Nabi dulu waktu Sayyidina Amr bin As itu mau meninggal, Nabi, saya mau wakafkan harta saya, mau saya sedekahkan. Kata Nabi, berapa? Semuanya. Jangan, kata Nabi. Nanti anakmu gimana? Ya udah, kalau gitu 2/3-nya Rasulullah. Kata Nabi 2/3 itu banyak. Kata Amr bin As, separuhnya di Nabi. Jangan, separuhnya itu banyak. Kalau gitu ya Rasulullah udah 1/3-nya aja. Kata Nabi, ya sudah saya terima. Innaka, kamu anta da'awarasataka, meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan dalam keadaan miskin dan mengemis kepada orang lain. Jadi dibatasi 1/3. Oke, baiklah. Kita akan bacakan ke pertanyaan selanjutnya ya Kiai ya. Ini dari Ibu Lita Winarsi dari Jakarta. Pertanyaannya, apa hukumnya bermain catur? Nah ini kenapa ini bertanya soal catur. Banyak orang bilang ini kegiatan mubazir yang buang-buang waktu. Apakah memang demikian? Iya. Mubazir itu kan relatif. Mubazir itu nggak ada standar ukurannya dalam agama. Tetapi dikembalikan kepada situasi dan kondisi masing-masing orang. Kalau bicara mubazir, semua yang menyia-nyiakan itu kan mubazir. Saya nonton sepak bola misalnya. Itu 2 jam nonton sepak bola. Iya kan? Itu apa nggak mubazir misalnya. Ngeribut di WhatsApp soal pilpres, pileg sesama teman. Apa juga nggak sia-sia misalnya gitu ya. Jadi konsep permainan dalam agama itu dijelasin Mbak Eva. Permainan yang diharamkan itu yang apa? Misalnya mengandung al-maisir, judi. Ya, mengandung sesuatu yang bersifat untung-untungan, menipu orang, memanfaatkan orang yang bodoh misalnya untuk keuntungan pribadinya dalam bentuk permainan. Itu diharamkan. Permainan yang menghilangkan muru'ah. Muru'ah itu adalah harga dan kepantasan. Misalnya saya ustadz, terus olahraganya gulat ditantang orang. Itu kan kalau nanti saya dibanting-banting misalnya, itu kan menghilangkan muru'ah dan marwah. Itu ya dihindari. Atau permainan yang boleh jadi membahayakan. Kayak misalnya nih ya, orang bikin perlombaan yang pukul-pukulan, tapi kemudian bisa mencederai organ vital manusia, gegar otak dan sebagainya. Itu memang bisa jadi olahraga, bisa jadi permainan. Atau melalaikan dia dari hubungannya kepada Allah. Jadi dalam hal ini, catur itu halal apa haram? Catur itu ada manfaatnya loh. Adu strategi. Katanya orang yang main catur itu pinter ya. Ya pinternya nggak tahu apa pinter nipu orang atau pinter. Tapi memang adu asa otak kan. Dia menjadi orang tuh cermat. Ya, kecermatan permainan catur itu bisa jadi juga bermanfaat dalam kehidupan dia. Jadi permainan catur ada manfaatnya. Strategi itu ya. Strategi, kesabaran, melatih kesabaran kan. Saya tuh ingin ngambil rajanya. Maaf pemirsa ya, saya dulu waktu SD itu juara catur loh. Saya suka main catur gitu loh. Dan untuk menipu orang itu kan butuh kesabaran. Saya pancing dulu sternya untuk keluar ke depan itu. Untuk saya kemudian menyerang dari belakang. Ini kan juga mengajarkan kesabaran, bahwa cita-cita kita itu tidak bisa kita raih dalam sekejap, butuh perjuangan. Nah, tapi dulu saya waktu main catur tuh dimarahin sama ibu saya. Karena nggak pulang-pulang ke rumah. Nggak belajar, nggak sholat, dimarahin sama ibu saya. Walaupun kamu masih 6 tahun nak, tapi latihanlah sholat. Waktunya makan, waktunya belajar. Saya pernah dulu Mbak Eva ya, itu karena main catur sama temen, kalah, saya tuh penasaran. Sampai subuh saya tantang dia main catur nggak selesai. Ini tentu hukumnya, kalau saya waktu itu sudah balik, hukumnya menjadi haram. Haram bukan caturnya, tapi situasi yang mengelilingi permainan catur saya. Karena meninggalkan kewajiban meninggalkan tadi ya, kewajiban. bahkan mungkin sama meninggalkan aja ibadah, sholat. Mancing, terus lupa 2 hari tidak pulang, istrinya kelaparan, anaknya nggak keurus, maka mancing di situ hukumnya haram. Bukan mancingnya,
tapi melupakan kewajibannya sebagai seorang suami dan sebagai seorang ayah. Jadi di sini Islam itu sebetulnya tidak pernah memusuhi permainan apapun, tidak pernah memusuhi olahraga apapun selama dia tidak bertentangan dengan aturan agama. Oke, baiklah Kiai. Kita akan lanjutkan Kiai, tapi kita akan break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi.